Desa Karangasem bukan desa yang besar. Jalannya sempit, rumah-rumahnya rapat, dan semua orang tahu urusan semua orang. Di desa itulah Ratmi tinggal sendirian di sebuah rumah berukuran sedang yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dengan halaman depan yang tidak terlalu terawat karena tidak ada yang membantu merawatnya. Ratmi berusia 32 tahun waktu suaminya, Danu, pergi. Bukan pergi yang baik-baik, bukan pergi karena meninggal, atau karena urusan pekerjaan di kota lain. Danu pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Ia kabur bersama perempuan lain. Tetangga satu RT yang rumahnya bahkan bisa dilihat dari jendela dapur Ratmi. Tidak ada pamit, tidak ada surat, tidak ada penjelasan. Suatu pagi Ratmi bangun dan suaminya tidak ada di sisi tempat tidur, dan sore harinya ia tahu dari mulut ke mulut tetangga bahwa Danu sudah naik bus bersama perempuan itu malam sebelumnya. Yang lebih berat dari rasa sakit ditinggalkan adalah apa yang Danu tinggalkan. Bukan kenangan manis, bukan foto-foto, melainkan tumpukan surat tagihan yang sudah menguning di beberapa bagian karena terlalu lama tidak dibuka. Utang di koperasi desa, utang di warung Budarmi, utang di bank keliling yang orangnya datang setiap Kamis pagi dengan sepeda motor dan muka tidak ramah. Total utang yang Danu tinggalkan hampir 30 juta rupiah. Jumlah yang bagi Ratmi terasa mustahil untuk dilunasi sendiri. Ratmi tidak punya penghasilan tetap. Ia sesekali membantu tetangga menjahit baju, sesekali titip jual kue basah di warung. Tapi hasilnya tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, apalagi mencicil utang. Ia tidak punya anak, tidak punya saudara yang tinggal dekat, dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang ia punya hanyalah rumah itu, yang pun masih ada tanggungan cicilannya. Selama beberapa bulan pertama setelah Danu pergi, Ratmi masih mencoba bertahan dengan cara yang wajar. Ia mencari kerja, melamar ke beberapa toko di kecamatan, mencoba berjualan online, meski tidak terlalu paham caranya. Hasilnya tidak ada yang berhasil. Toko-toko tidak membutuhkan karyawan baru. Jualannya online tidak laku karena ia tidak punya modal untuk stok barang, dan jahitannya hanya datang kalau ada tetangga yang punya hajat. Orang-orang yang datang menagih utang mulai sering berkunjung. Setiap kali ada ketukan di pintu, perut Ratmi langsung menegang. Ia sudah hafal suara motor si penagih bank keliling, sudah hafal cara ketuk pintu utusan koperasi yang keras dan tidak sabaran. Beberapa kali ia pura-pura tidak ada di rumah, duduk diam di dalam sambil menahan napas sampai suara ketukan berhenti. Di desa sekecil Karangasem, kondisi Ratmi tentu saja bukan rahasia. Semua orang tahu jandanya Danu itu kesulitan, semua orang tahu utangnya menumpuk, dan tidak sedikit yang membicarakannya di warung kopi atau di pos ronda. Sebagian kasihan, sebagian menganggap itu sudah takdir Ratmi, karena memilih menikah dengan laki-laki yang sejak awal memang tidak jelas. Tidak banyak yang benar-benar membantu. Satu-satunya orang yang masih sering datang dengan tulus adalah Warsih, tetangga Ratmi yang tinggal 2 rumah di sebelah kanan. Warsih, seorang perempuan paruh baya, usianya hampir 50, sudah punya anak-anak yang besar, dan suami yang bekerja di pabrik kayu di kecamatan. Warsih tidak kaya, tapi ia orang yang baik. Ia sering datang membawa masakan lebih, sering duduk menemani Ratmi ngobrol di teras, dan beberapa kali diam-diam membayarkan utang Ratmi di warung Budarmi tanpa bilang-bilang. Ratmi tahu Warsih memperhatikannya, tapi perhatian Warsih tidak bisa melunasi utang 30 juta. Perhatian Warsih tidak bisa menghentikan orang-orang yang datang menagih. Dan semakin lama Ratmi terjebak dalam kondisi itu, semakin ia mendengarkan bisik-bisik yang selama ini ia coba abaikan. Bisik-bisik itu bukan datang dari satu sumber. Ada yang menyebutnya di pasar, ada yang menyebutnya setengah berbisik di antara ibu-ibu yang sedang menunggu giliran di posyandu. Ada yang ceritanya sudah beredar bertahun-tahun di desa itu, meski tidak ada yang mau mengakui pernah mendengarnya secara langsung. Intinya selalu sama, bahwa ada cara lain untuk mendapatkan uang, cara yang tidak butuh kerja keras, tidak butuh modal, tidak butuh koneksi. Cara yang sudah tua, sudah ada jauh sebelum bank dan koperasi ada. Dan cara itu selalu dikaitkan dengan satu nama,
Embok Darse tinggal di ujung barat desa, di bagian yang jalannya sudah tidak diaspal, dan pohon-pohon di kanan kirinya tumbuh rapat sampai siang pun terasa agak redup. Rumahnya kecil, temboknya dari campuran bata dan bambu, atapnya dari genting tua yang beberapa bagiannya sudah berlumut hijau gelap. Di depan rumahnya ada pohon beringin yang batangnya sudah sangat besar. Akarnya menjalar kemana-mana sampai ada bagian jalan tanah di depan rumah yang terangkat karena terdesak akar. Tidak semua orang Karangasem pernah datang ke rumah Mbok Darse, tapi hampir semua orang pernah lewat di depannya dan mempercepat langkah. Bukan karena ada yang mengancam, bukan karena rumahnya kelihatan menakutkan secara gamblang, tapi ada sesuatu di tempat itu yang membuat orang tidak nyaman untuk berlama-lama. Mbok Darse sendiri jarang keluar. Usianya tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang paling tua pun mengaku bahwa perempuan itu sudah ada di sana sejak mereka masih kecil, dan kondisinya tidak banyak berubah. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih semua, dan selalu dikepang satu ke belakang. Kalau ia berjalan ke pasar, yang ia lakukan mungkin sebulan sekali, orang-orang menyingkir, bukan karena takut secara langsung, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ratmi tahu tentang Mbok Darse sejak lama. Semua orang di Karangasem tahu. Tapi mengetahui dan berani mendatangi adalah dua hal yang sangat berbeda. Malam ketika Ratmi akhirnya berjalan ke ujung desa itu adalah malam minggu, hampir pukul 9. Dan bulannya sedang tidak keluar karena tertutup awan tebal. Ratmi membawa senter kecil dan berjalan cepat karena jalanan gelap, dan ia tidak mau kelihatan oleh siapapun. Di kantongnya ada 2 lembar uang 50.000, sisa uang yang ia punya dan tidak ia pakai untuk makan minggu ini. Ia berdiri di depan rumah Mbok Darse selama beberapa menit sebelum akhirnya mengetuk pintu. Pintunya dari kayu yang sudah sangat tua, warnanya sudah gelap karena waktu, dan ada goresan-goresan di permukaannya yang tidak jelas apa asalnya. Ratmi mengetuk 3 kali, tidak terlalu keras, dan menunggu. Pintu terbuka lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mbok Darse berdiri di sana dengan lampu minyak kecil di tangannya. Matanya memandang Ratmi dari atas ke bawah dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Perempuan tua itu tidak terlihat kaget, tidak terlihat heran, tidak terlihat seperti orang yang baru saja dibangunkan dari tidur meski sudah malam. Ratmi masuk ke dalam rumah itu dan duduk di kursi kayu yang ditunjuk Mbok Darse. Ruangannya kecil dan penuh barang. Ada berbagai macam botol, toples, kantong kain yang digantung di dinding. Ada bau dupa yang menyengat tapi anehnya tidak membuat sesak. Di sudut ruangan ada meja kecil dengan berbagai benda di atasnya, yang Ratmi tidak mau terlalu lama memandanginya. Ratmi menyampaikan keperluannya dengan cara yang tidak terlalu banyak berputar-putar. Ia perlu uang, ia perlu cara yang cepat, dan ia sudah tidak punya banyak pilihan yang tersisa. Mbok Darse mendengarkan dengan wajah yang tidak berubah ekspresinya sama sekali. Lalu ia bangkit dan berjalan ke arah rak di belakangnya. Yang Mbok Darse keluarkan adalah sebuah kendi kecil dari tanah liat. Ukurannya tidak lebih dari 2 kepalan tangan orang dewasa digabungkan. Warnanya coklat kehitaman, permukaannya tidak rata, dan mulutnya ditutup dengan kain hitam yang diikat kencang dengan benang merah. Di sisi kendi itu ada ukiran yang sangat halus, garis-garis kecil yang membentuk pola yang tidak Ratmi bisa kenali sebagai huruf atau gambar tertentu. Mbok Darse meletakkan kendi itu di meja di antara mereka berdua dan mulai menjelaskan. Penjelasannya tidak panjang, tidak bertele-tele, dan disampaikan dengan suara datar yang tidak naik turun. Di dalam kendi itu ada makhluk kecil yang sudah lama tidak punya induk. Makhluk itu bisa mendatangkan uang, bisa mengambil dari rumah-rumah orang lain di sekitar, dan hasilnya akan ditaruh di tempat yang Ratmi tentukan setiap malam. Tapi makhluk itu butuh makan, dan makannya bukan nasi atau buah atau apapun yang biasa. Ia makan darah. Bukan banyak, cukup beberapa tetes dari ujung jari tangan kanan setiap malam, diteteskan ke mulut kendi sebelum tengah malam. Tidak boleh terlewat 1 malam pun. Tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang kendi itu. Dan tidak boleh ada yang membuka atau memindahkan kendi itu, kecuali Ratmi sendiri.
Ratmi mendengarkan semua itu dengan perut yang tidak nyaman. Tapi kemudian ia ingat tumpukan surat tagihan di atas mejanya. Ingat wajah penagih bank keliling yang tidak pernah ramah itu. Ingat bahwa ia tidak punya pilihan lain yang nyata. Ia mengangguk. Embok Darse menyerahkan kendi itu dengan kedua tangannya dan tidak mau menerima 2 lembar uang yang Ratmi sodorkan. Perempuan tua itu hanya menggelengkan kepala pelan, lalu berdiri dan membuka pintu, tanda bahwa urusan mereka sudah selesai. Ratmi pulang dengan kendi itu dibungkus kain di dalam tasnya, berjalan cepat melewati jalanan gelap sambil memegang senter erat-erat. Ia tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Ia tidak mau tahu apakah ada yang melihatnya. Ratmi meletakkan kendi itu di sudut kamarnya, di belakang lemari pakaian yang jarang dibuka, di tempat yang tidak akan terlihat kalau orang masuk ke kamarnya. Ia menyelimutinya dengan kain batik tua yang sudah tidak ia pakai. Malam itu ia duduk di tepi tempat tidurnya dan memandangi sudut belakang lemari itu lama sekali. Ia bisa mendengar suara luar, suara jangkrik, suara angin yang menggerakkan daun pisang di halaman belakang, suara motor yang sesekali lewat di jalan depan. Tapi selain suara-suara itu, kamarnya sunyi. Waktu mendekati tengah malam, Ratmi bangkit. Ia mengambil jarum pentul dari kotak jahitannya dan berjalan ke sudut belakang lemari. Ia berlutut di depan kendi itu, membuka kain batik yang menutupinya, dan memandangi benda itu dalam cahaya lampu kamar yang remang. Kendi itu diam, tidak bergetar, tidak mengeluarkan suara. Ratmi menusukkan ujung jarum ke jari telunjuk tangan kanannya. Rasanya sakit sebentar. Darah muncul dalam titik kecil di ujung jarinya. Ia mendekatkan jarinya ke mulut kendi yang masih tertutup kain hitam itu dan meneteskan darahnya ke kain itu. Darah meresap ke kain hitam itu dengan cepat, lebih cepat dari yang seharusnya. Dan Ratmi menarik tangannya mundur. Ia bungkus kembali kendi itu dengan kain batik, lalu kembali ke tempat tidurnya. Ia tidak tidur nyenyak malam itu. Keesokan paginya, ketika Ratmi membuka laci kecil di bawah meja rias, yang biasanya hanya berisi selipan uang receh dan kwitansi lama, ia menemukan uang di sana. Beberapa lembar uang 100 ribuan yang disusun rapi, jumlahnya 700 ribu. Ratmi berdiri diam memandangi uang itu selama beberapa detik. Lalu ia periksa sudut-sudut kamarnya, jendela yang terkunci, pintu yang masih terkunci dari dalam. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang bisa masuk. Tangannya sedikit gemetar waktu ia mengambil uang itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Setiap malam, sebelum tengah malam, Ratmi berlutut di depan kendi itu dan meneteskan beberapa tetes darah dari ujung jarinya. Setiap pagi, di laci itu ada uang. Jumlahnya tidak selalu sama, tapi tidak pernah kurang dari 500 ribu. Ada malam ketika yang muncul keesokan paginya lebih dari 1 juta. Dalam 2 minggu pertama, Ratmi sudah punya cukup untuk membayar cicilan bank keliling 3 bulan ke depan, sekaligus. Ia membayarnya dengan wajah yang berusaha terlihat biasa saja, tidak menunjukkan kelegaan yang ia rasakan di dalam. Warsih yang mampir ke rumahnya seminggu setelah itu, langsung memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Wajah Ratmi tidak setegangan sebelumnya. Ada bahan makanan yang lebih banyak di dapur, dan Ratmi menyebutkan dengan santai bahwa ia dapat sedikit rezeki dari jahitan pesanan yang lumayan besar. Warsi tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh, meski matanya sempat memperhatikan kamar Ratmi dengan cara yang tidak Ratmi sukai. 3 bulan setelah kendi itu ada di kamarnya, Ratmi membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia menjual gorengan, kue-kue basah, dan minuman dingin. Modalnya dari uang yang sudah ia kumpulkan dari laci, itu selama 3 bulan cukup untuk membeli etalase kaca bekas, kompor, dan stok awal bahan-bahan. Warungnya ramai dari hari pertama. Ratmi tidak mengerti kenapa, karena di ujung jalan yang sama sebenarnya sudah ada warung lain yang lebih besar dan lebih lengkap. Tapi orang-orang tetap datang ke warungnya, bahkan orang yang biasanya beli di warung satunya pun beralih. Anak-anak sekolah yang lewat selalu berhenti, ibu-ibu yang pulang dari pasar selalu mampir. Ratmi tidak pernah bertanya kenapa warungnya bisa seramai itu. Ia cukup bersyukur
dan terus melayani pembeli dari pagi sampai sore. Utang-utangnya mulai berkurang satu persatu. Koperasi desa ia lunasi di bulan keempat. Warung Bu Darmi ia bayar lunas di bulan kelima. Dan Bu Darmi sampai terkejut karena tidak menyangka Ratmi bisa melunasi semuanya sekaligus. Cicilan rumah yang sempat menunggak 3 bulan ia bayar lunas beserta dendanya. Orang-orang desa mulai membicarakan Ratmi dengan nada berbeda. Yang tadinya bisik-bisik soal janda miskin yang ditinggal suami, sekarang bisik-bisik soal janda yang tiba-tiba berubah nasib. Ada yang bilang Ratmi dapat warisan dari saudara jauh, ada yang bilang ia dapat kiriman dari mantan suaminya yang menyesal, ada yang bilang ia menang arisan besar. Tidak ada yang menduga yang sebenarnya, kecuali mungkin Warsi, yang semakin sering datang berkunjung dengan tatapan yang terlalu memperhatikan. Tapi Warsi tidak pernah bertanya langsung dan Ratmi tidak pernah menjelaskan. Satu hal yang mulai berubah di bulan ketiga adalah kondisi jari-jari tangan kanan Ratmi. Tusukan jarum setiap malam di ujung jari yang sama mulai meninggalkan bekas. Ujung telunjuknya ada titik hitam kecil yang tidak hilang meski sudah seminggu, dan ia harus berpindah ke jari tengah, lalu ke jari manis. Kulitnya di sekitar bekas tusukan itu terasa sedikit mati rasa. Dan di bulan ketiga itu juga, kendi mulai berubah. Perubahan pertama yang Ratmi sadari adalah suara. Suatu malam ketika ia berlutut di depan kendi itu seperti biasa, sebelum ia sempat menusuk jarinya, ia mendengar sesuatu dari dalam kendi. Bukan suara yang jelas, bukan ketukan atau gesekan, tapi semacam suara yang sangat halus, hampir seperti tarikan napas kecil yang sangat cepat. Ratmi membeku sebentar, lalu memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan ritualnya. Malam berikutnya, suara itu ada lagi, sedikit lebih jelas, dan malam-malam berikutnya, Ratmi mulai menyadari bahwa kain hitam penutup mulut kendi itu kadang terlihat sedikit bergerak, naik turun sangat tipis, persis gerakan dada orang yang sedang bernapas dalam tidur. Ratmi tidak membuka kendi itu, ia tidak berani, dan ia tidak menceritakan ini ke siapapun. Yang juga berubah adalah jumlah darah yang dibutuhkan. Awalnya cukup beberapa tetes dari tusukan jarum kecil, tapi di bulan ketiga itu, satu tusukan kecil tidak lagi cukup. Kain hitam itu tidak meresap kalau darahnya terlalu sedikit, dan Ratmi tahu itu berarti ia harus memeras jarinya lebih kuat, atau membuat luka yang sedikit lebih besar. Ia mulai menggunakan silet kecil sebagai ganti jarum pentul, karena lukanya perlu sedikit lebih dalam agar darahnya cukup. Jari-jari tangan kanannya sekarang penuh bekas luka kecil, yang tidak sempat sembuh karena setiap malam dilukai lagi. Warsi melihat tangan Ratmi suatu sore ketika mereka duduk di teras. Ratmi langsung menarik tangannya dan memasukkannya ke saku celemek warungnya, menjelaskan bahwa ia terluka karena pisau waktu memotong bahan gorengan. Warsi mengangguk tapi ekspresinya tidak sepenuhnya percaya. Di bulan keempat, kendi itu mulai terasa lebih berat dari biasanya waktu Ratmi menyentuhnya. Bukan berat karena isi yang bertambah, tapi berat yang terasa aneh, tidak merata, seperti ada sesuatu di dalam yang bergerak perlahan waktu kendi itu disentuh. Ratmi tidak memindahkannya, tidak membukanya, dan setiap kali ia berlutut di depannya, ia sudah tidak lagi memandanginya terlalu lama. Tapi ada satu hal yang membuat Ratmi tidak bisa pura-pura semuanya normal. Suatu malam di pertengahan bulan keempat, tepat saat ia selesai meneteskan darahnya ke kain hitam itu, dari dalam kendi muncul suara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan suara napas, bukan suara gesekan. Itu suara tangisan bayi yang sangat pelan, sangat tertahan, tapi tidak mungkin salah dengar. Ratmi mundur sampai punggungnya menyentuh lemari. Ia duduk di lantai dengan lutut ditarik ke dada dan tidak bergerak selama beberapa menit. Lalu suara itu berhenti, dan kamar kembali sunyi, dan uang tetap ada di laci keesokan paginya. Ratmi melanjutkan ritualnya malam berikutnya, bulan kelima. Ratmi mulai mengalami kelelahan yang tidak biasa. Bukan kelelahan karena kerja keras, warungnya memang cukup menyita tenaga, tapi tidak lebih dari yang biasanya bisa ia tanggung. Ini kelelahan yang berbeda, yang datangnya dari dalam, yang tidak hilang meski sudah tidur panjang.
Ia bangun di pagi hari dan sudah terasa lelah sebelum melakukan apapun. Wajahnya mulai terlihat berbeda. Pipinya sedikit lebih cekung, warna kulitnya tidak secerah beberapa bulan lalu. Lingkaran gelap di bawah matanya semakin dalam, dan tidak hilang meski ia sudah cukup tidur. Beberapa pembeli warungnya mengomentari bahwa ia kelihatan kurang sehat, dan Ratmi selalu menjawab bahwa ia hanya kurang tidur atau sedang sedikit masuk angin. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi jari-jarinya. Bekas luka di ujung-ujung jari tangan kanannya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Kulitnya di sana tampak lebih gelap. Ada beberapa bekas yang tidak mau sembuh dan malah terus mengering. Dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, ujungnya terasa tidak terlalu sensitif lagi waktu disentuh sesuatu. Ratmi mulai berpindah ke tangan kiri, tapi tangan kirinya lebih cepat rusak dari yang ia perkirakan, karena mungkin ia sudah lebih lelah secara keseluruhan, dan lukanya lebih lambat sembuh. Uang masih terus datang di laci setiap pagi, warungnya masih ramai. Dan di bulan kelima itu, Ratmi berhasil membeli kulkas bekas yang cukup besar untuk menyimpan minuman di warungnya. Sesuatu yang sudah lama ia inginkan. Warsih datang suatu sore dan langsung memperhatikan tangan Ratmi, yang kini tidak bisa lagi disembunyikan. Perempuan itu duduk di kursi teras dengan wajah yang serius dan memandangi tangan Ratmi dengan teliti. Ratmi menjelaskan bahwa ia punya masalah kulit, mungkin alergi bahan gorengan atau minyak panas, dan sudah ke puskesmas dan sedang diobati. Warsih tidak langsung percaya, tapi juga tidak bisa membuktikan sebaliknya. Tapi sejak hari itu, Warsih semakin sering datang. Hampir setiap hari ia mampir, kadang pagi, kadang sore, kadang malam, dengan alasan meminjam sesuatu atau sekedar lewat. Dan Ratmi tahu perempuan itu sedang memperhatikannya, sedang mencoba menemukan sesuatu yang tidak beres. Malam-malam di bulan kelima mulai terasa berbeda di kamar Ratmi. Ritual malam sebelum tengah malam sudah berjalan hampir setengah tahun, dan Ratmi sudah sangat terbiasa dengan polanya. Tapi sekarang, saat ia berlutut di depan kendi itu, ada sesuatu yang berbeda dalam cara kendi itu terasa di hadapannya. Kain hitam penutupnya sekarang sering terlihat basah di pagi hari, padahal Ratmi tidak meneteskan darah berlebihan. Dan suara napas kecil dari dalam kendi sudah tidak lagi datang di malam-malam tertentu saja, melainkan hampir setiap malam. Di suatu malam menjelang akhir bulan kelima, Ratmi berlutut di depan kendi itu, dan sebelum ia sempat menyiapkan silitnya, kain hitam di kendi itu bergerak sendiri ke samping, tergeser sedikit. Kemudian dari celah kecil yang terbuka, muncul sepasang jari yang sangat kecil. Jari-jari bayi, merah muda, yang meraih ke arah udara selama beberapa detik, sebelum kembali masuk dan kain itu menutup sendiri. Ratmi tidak bergerak selama hampir 1 menit penuh. Lalu ia meneteskan darahnya, berdiri, dan pergi tidur. Ia tidak menceritakan ini ke siapapun. Bulan ke-6. Kendi itu tidak lagi puas dengan tetesan darah dari ujung jari. Ratmi menyadarinya pertama kali ketika suatu malam ia sudah meneteskan cukup banyak darah, tapi kain hitam itu tidak meresap dengan cara biasanya. Darah itu hanya menggenang di permukaan kain dan menetes ke lantai. Ratmi menambah lagi, memeras lukanya lebih keras, tapi hasilnya sama. Dan keesokan paginya, laci itu kosong. Malam berikutnya, ia mencoba lagi dengan luka yang lebih besar, menggunakan silet dengan goresan yang lebih panjang di telapak tangannya. Darah yang keluar lebih banyak, cukup untuk meresap ke kain itu. Dan keesokan paginya ada uang lagi di laci, jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Tapi luka di telapak tangannya tidak sembuh dalam waktu normal. 1 minggu kemudian, masih ada bekas yang belum menutup sempurna. Ini yang tidak diberitahu Mbok Darseh padanya. Atau mungkin ini memang bagian dari sesuatu yang memang sudah dirancang untuk terjadi seperti ini. Makhluk itu tumbuh, dan kebutuhannya tumbuh bersamanya. Ratmi sudah tidak lagi menggunakan ujung jari. Setiap malam ia menggores telapak tangannya, bergantian antara tangan kanan dan kiri, dengan silet yang ia beli beberapa sekaligus di warung kecamatan. Ia sudah punya cara membebat lukanya sendiri, agar tidak terlihat terlalu mencolok siang hari. Menggunakan kain perban tipis,
yang ia beli di apotek dengan alasan luka bakar ringan. Kondisi fisiknya memburuk dengan kecepatan yang lebih terasa sekarang. Di bulan ke-6, ia sudah kehilangan hampir 4 kg dari berat badannya yang sebelumnya memang tidak terlalu besar. Tulang bahunya mulai terlihat menonjol. Rambutnya yang dulu hitam lebat mulai terasa lebih tipis. Dan beberapa kali ia mendapati helai rambut yang lebih banyak dari biasanya disisir dan di lantai kamar mandi. Ia sering merasa pusing kalau berdiri terlalu cepat dan beberapa kali hampir jatuh di warung waktu bangkit dari jongkok mengambil sesuatu dari laci bawah etalase. Pembeli yang setia mulai bertanya dengan nada khawatir, dan Ratmi selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal. Warsih yang melihat kondisi Ratmi di bulan ke-6 ini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Perempuan itu datang suatu sore dan langsung berterus terang bahwa ia melihat Ratmi makin hari makin tidak sehat, dan ia ingin mengajak Ratmi ke dokter di kecamatan. Ratmi menolak dengan alasan sudah periksa sendiri dan sedang mengonsumsi suplemen yang dibeli di apotek. Warsih tidak percaya, tapi ia juga belum tahu apa yang harus ia percayai sebagai penggantinya. Di pertengahan bulan ke-7, ritual itu berubah lagi. Kendi itu tidak lagi menunggu Ratmi datang sendiri. Suatu malam, Ratmi tertidur lebih awal dari biasanya karena kelelahan, dan terbangun mendekati tengah malam, dengan sensasi yang tidak bisa ia deskripsikan dengan tepat, seperti ada berat ringan di sisi kirinya, bukan berat benda, tapi berat kehadiran. Ia membuka mata dan ruangan gelap. Karena lampu kamar sudah ia matikan sebelum tidur. Ratmi mengulurkan tangan ke samping untuk menyalakan lampu meja, dan tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan lembab di sisi tempat tidurnya. Ia menyalakan lampu. Kendi itu ada di lantai tepat di sisi tempat tidurnya, sudah keluar dari belakang lemari, posisinya tepat setinggi telapak tangannya yang tergantung di sisi tempat tidur. Kain hitam di mulutnya sudah tergeser, dan dari celah yang terbuka itu, ada sedikit bau yang hangat dan basi. Ratmi turun dari tempat tidur dan berlutut di depan kendi itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia menyiapkan siletnya, membuat goresan di telapak tangannya yang kiri, dan meneteskan darahnya. Kain itu menyerap dengan cepat sekali, lebih cepat dari malam-malam sebelumnya. Dan dari dalam kendi, untuk pertama kalinya dengan jelas, ia mendengar suara menelan. Sejak malam itu, kendi itu tidak lagi selalu ada di belakang lemari waktu Ratmi bangun pagi. Kadang ia temukan di sisi tempat tidurnya, kadang di dekat pintu kamar. Satu kali ia temukan di atas meja rias, tepat di depan cermin, dan di cermin itu ia bisa melihat bahwa kondisinya sudah sangat berbeda dari setengah tahun lalu. Perempuan yang menatapnya dari cermin itu kurus sekali, kulitnya pucat, matanya cekung. Ratmi memindahkan kendi itu kembali ke belakang lemari. Setiap kali ia menemukannya pindah tempat, tapi setiap malam berikutnya kendi itu pindah lagi. Uang masih datang, warungnya masih ramai, dan Ratmi sudah tidak mampu memikirkan cara untuk menghentikan ini, bahkan jika ia mau. Warsih tidak bodoh dan tidak mudah puas dengan jawaban yang tidak meyakinkan. Selama beberapa minggu terakhir, perempuan itu sudah mengamati dengan lebih cermat. Ia perhatikan bahwa kondisi Ratmi memburuk dengan konsisten, bukan naik turun seperti orang sakit biasa. Ia perhatikan bahwa Ratmi selalu berusaha menutupi kedua tangannya. Ia perhatikan bahwa ada sesuatu yang berubah di mata Ratmi, bukan ekspresinya, tapi di dalam matanya. Sebuah kelelahan yang bukan kelelahan biasa. Warsih pernah tinggal di desa ini seumur hidupnya. Ia pernah mendengar cerita-cerita, pernah tahu tentang Embok Darse sejak puluhan tahun lalu, pernah dengar tentang orang-orang yang datang ke ujung barat desa itu dan hasilnya tidak selalu baik. Dan ada pola yang ia kenali dari kondisi Ratmi. Pola yang pernah ia dengar diceritakan orang-orang tua dulu, dalam suara yang dijaga rendah. Suatu hari ketika Ratmi sedang ke pasar untuk belanja bahan warung, Warsih masuk ke rumah Ratmi. Pintu depannya tidak dikunci. Warsih tahu, karena selama ini ia sering mampir. Dan Ratmi memang tidak pernah mengunci pintu depan kalau pergi dekat-dekat. Warsih masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Ratmi. Ia memeriksa kamar itu dengan cermat,
Di bawah tempat tidur tidak ada apa-apa. Di laci meja rias hanya ada kosmetik dan kwitansi. Di lemari pakaian hanya baju-baju. Warsi hampir menyerah ketika ia memperhatikan bahwa ada jarak yang tidak wajar antara lemari itu dan dinding di belakangnya. Terlalu lebar untuk sekedar celah biasa. Warsi menggeser lemari itu ke samping. Di sudut belakang lemari, terbungkus kain batik tua, ada sebuah kendi kecil berwarna coklat kehitaman. Warsih tidak menyentuhnya. Ia memandanginya dari jarak beberapa langkah, cukup lama untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat memang ada dan bukan pikirannya sendiri. Kain hitam di mulut kendi itu basah dan warnanya sedikit lebih gelap. Di bagian tengahnya kecoklatan, seperti sesuatu yang sudah mengering berkali-kali. Warsi menggeser lemari itu kembali ke posisi semula dan keluar dari kamar Ratmi. Ia menutup pintu kamar itu rapi, lalu keluar dari rumah dan duduk di teras rumahnya sendiri, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ratmi pulang dari pasar dan menemukan Warsi sudah pergi. Ia tidak tahu Warsi pernah masuk ke rumahnya. Ia membereskan belanjaan, menyiapkan bahan untuk warung besok, dan makan malam dengan porsi yang sudah sangat sedikit, karena nafsu makannya sudah tidak seperti dulu. Di bulan ketujuh ini, Ratmi tidak lagi bisa menyangkal kepada dirinya sendiri bahwa ada yang sangat salah. Tubuhnya semakin lemah dengan kecepatan yang tidak bisa ia perlambat. Ia sudah mencoba mengurangi ukuran luka yang ia buat setiap malam, tapi hasilnya kendi itu bergerak lebih aktif, dan uang di laci berkurang, pertanda bahwa makhluk di dalam itu tidak puas. Ia pernah satu malam mencoba tidak melakukan ritual sama sekali, memutuskan untuk tidak menyentuh silet dan tidak mendekati kendi itu. Ia tidur lebih awal dan menutup mata rapat-rapat. Ia terbangun tengah malam karena kesakitan. Ada rasa sakit yang tajam di telapak tangan kirinya, persis di bagian yang biasanya ia lukai. Ia menyalakan lampu dan menemukan bahwa telapak tangannya sudah berdarah sendiri, luka kecil di tempat yang biasa, dan kendi itu ada di lantai tepat di sisi tempat tidurnya. Kain hitamnya basah. Ratmi duduk di tempat tidurnya dan menangis untuk pertama kalinya sejak beberapa bulan lalu. Bukan tangisan yang keras, tapi tangisan orang yang sudah sangat lelah dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia harus pergi ke Embok Darseh dan bertanya bagaimana menghentikan ini. Keesokan harinya di sore hari, setelah menutup warungnya, Ratmi berjalan ke ujung barat desa. Rumah Mbok Darseh masih sama seperti terakhir kali ia datang hampir 7 bulan lalu. Pohon beringin yang sama, halaman yang sama, pintu kayu tua yang sama. Ratmi mengetuk pintu itu 3 kali. Tidak ada yang membuka. Ia mengetuk lagi, lebih keras, tetap tidak ada jawaban. Ia mencoba mendorong pintunya, dan pintu itu terbuka, tidak terkunci. Di dalam, rumah itu kosong dan berdebu. Bukan debu yang terkumpul dalam beberapa hari, tapi debu yang sudah sangat tebal di setiap permukaan. Debu yang butuh waktu berbulan-bulan untuk menumpuk seperti itu. Kursi kayu tempat Ratmi duduk dulu ada debu yang hampir 1 cm tebalnya di atasnya. Botol-botol dan toples di rak sudah penuh debu. Lampu minyak yang dulu Mbok Darseh pegang waktu membuka pintu ada di meja dengan minyaknya sudah kering entah sejak kapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada bekas makanan baru, tidak ada baju yang digantung. Tidak ada alas tidur yang terlihat baru digunakan. Ratmi berjalan ke seluruh bagian rumah itu dan menemukan hal yang sama di setiap sudut. Kekosongan yang sudah lama. Di ruangan paling belakang ada pintu kecil yang menuju halaman belakang rumah, dan Ratmi membukanya. Di halaman belakang yang kecil itu, hampir tersembunyi, di bawah semak-semak yang sudah tumbuh tidak terurus, ada sebuah gundukan tanah dengan batu nisan kayu yang sudah sangat lapuk. Ukiran di batu nisan itu sudah hampir tidak terbaca, tapi Ratmi bisa membaca nama di sana karena hurufnya cukup dalam meski sudah memudar. Darseh. Ratmi berdiri di depan gundukan tanah itu dengan kaki yang tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu sudah berapa lama perempuan itu mati, tidak tahu sudah berapa lama rumah itu kosong, tidak tahu kapan terakhir kali ada orang hidup yang tinggal di sana. Yang ia tahu adalah bahwa orang yang ia datangi hampir 7 bulan lalu, orang yang menyerahkan kendi itu kepadanya, sudah lama tidak ada di dunia yang sama dengan dirinya.
Dan itu berarti tidak ada yang bisa membantu Ratmi menghentikan semua ini. Ratmi pulang ke rumahnya dengan langkah yang sangat pelan. Warsi sudah menunggu di teras rumah Ratmi ketika ia sampai. Perempuan itu berdiri begitu Ratmi datang dan langsung memandang Ratmi dengan ekspresi yang serius dan tidak bisa disalahartikan. Warsi sudah tahu, atau setidaknya Warsi sudah menebak cukup banyak. Ratmi duduk di kursi teras dan Warsi duduk di sebelahnya. Ratmi tidak memulai penjelasan apapun dan Warsi tidak menuntut penjelasan. Mereka berdua duduk diam cukup lama. Lalu Warsi mengulurkan tangannya dan memegang tangan Ratmi yang perban tipis, membungkus telapaknya, memegangnya dengan hati-hati. Ratmi tidak menarik tangannya. Warsi menyampaikan niatnya, ia ingin membantu, dan ia sudah memikirkan satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Ia punya kenalan, bukan dukun, bukan orang pintar, tapi seorang ustadz tua di desa sebelah yang sudah pernah membantu beberapa kasus seperti ini sebelumnya. Warsi meminta Ratmi untuk mengizinkannya membawa orang itu ke sini. Ratmi memandang Warsi lama sekali. Lalu ia mengangguk. Warsi pergi malam itu juga meminjam motor suaminya dan berangkat ke desa sebelah. Ratmi masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tengah, tidak ke kamar, tidak menyalakan televisi. Hanya duduk di kursi dengan lampu ruang tengah yang menyala. Tengah malam datang. Dari kamarnya, melalui pintu yang tertutup, Ratmi bisa mendengar kendi itu mulai bergerak. Suara gesekan ringan di lantai, sangat pelan, tapi sangat jelas di keheningan malam. Suara itu mendekati pintu kamar. Ratmi tidak bergerak dari kursinya. Pintu kamar terbuka sendiri, perlahan, dan suara gesekan itu ada di lantai koridor pendek antara kamar dan ruang tengah. Mendekati Ratmi dengan sangat pelan. Ratmi menutup mata. Rasa sakit itu datang di telapak tangannya yang kiri, di pergelangan yang tidak terlindungi perban, luka baru yang Ratmi tidak buat sendiri. Darah menetes ke lantai. Ratmi tidak membuka mata. Ketika Warsi kembali hampir pukul 2 dini hari bersama seorang lelaki tua berpakaian putih, mereka menemukan pintu depan rumah. Ratmi tidak terkunci. Warsi masuk dengan setengah berlari dan menemukan Ratmi masih duduk di kursi ruang tengah. Ratmi masih hidup. Matanya terbuka. Tapi ia tidak menjawab ketika dipanggil, tidak bereaksi ketika bahunya diguncang, tidak berkedip dengan frekuensi normal. Ia duduk dengan pandangan ke satu titik di depannya, tangannya di pangkuan, dengan luka-luka baru yang sudah berhenti berdarah, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang cukup untuk mengalir. Lelaki tua berpakaian putih itu masuk ke kamar Ratmi dan menemukan kendi itu di tengah lantai kamar. Kain hitamnya sudah tidak ada. Mulut kendi itu terbuka dan kosong. Lelaki itu duduk di lantai kamar dan mulai membaca sesuatu dengan suara rendah. Warsi duduk di sebelah Ratmi di ruang tengah, memegang tangan perempuan itu yang terasa dingin. Proses itu berlangsung hampir sampai subuh. Ketika azan subuh terdengar dari masjid desa, Ratmi menggerakkan kepalanya sedikit ke arah Warsi. Matanya berkedip beberapa kali dengan cara yang lebih normal. Jari-jarinya yang dipegang Warsi sedikit mengencang. Lelaki tua itu keluar dari kamar dengan wajah yang sangat lelah. Ia membawa kendi itu terbungkus kain putih yang ia bawa sendiri, dan ia menyampaikan kepada Warsi bahwa ia akan membawa benda itu untuk dikubur di tempat yang ia tahu, tempat yang sudah ia gunakan untuk hal-hal seperti ini sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi Ratmi akan membutuhkan waktu untuk pulih, dan mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Warsi mengantar lelaki itu sampai ke teras, dan kembali duduk di sebelah Ratmi. Ratmi sudah bisa duduk lebih tegak sekarang. Matanya masih kosong, tapi sudah ada sedikit yang berbeda di sana, ada yang kembali sedikit. Ia memandangi tangannya sendiri yang penuh perban, dan bekas luka yang sudah tidak mungkin menyembunyikan apapun lagi. Hari-hari berikutnya, Ratmi tidak membuka warungnya. Warsih yang datang setiap hari, kadang mengajak suaminya, membersihkan kamar Ratmi sampai bersih, membuang silet-silet yang tersimpan di laci meja rias, mengepel lantai, mencuci semua kain di kamar itu. Ratmi duduk di teras atau di ruang tengah, dan membiarkan semua itu terjadi. Kondisi fisiknya tidak pulih dengan cepat,
Badannya yang sudah sangat kurus tidak langsung berisi kembali. Kulitnya yang pucat butuh waktu lama untuk kembali ke warna normalnya. Jari-jarinya, terutama telunjuk dan jari tengah tangan kanan, kehilangan sensasinya secara permanen di bagian ujungnya karena terlalu banyak luka yang berulang di tempat yang sama. Warungnya akhirnya ia buka lagi setelah hampir 2 minggu. Tapi sesuatu sudah berubah, tidak banyak yang datang. Pembeli-pembeli yang dulu selalu ramai itu tidak lagi mampir dengan frekuensi yang sama. Ada yang datang sekali, 2 kali lalu tidak kembali, ada yang bahkan terlihat berjalan melewati warungnya tanpa mampir meski dulu selalu berhenti. Uang di laci meja rias sudah tidak ada setiap paginya. Tentu saja, Ratmi menerima itu. Yang tidak bisa ia terima dengan mudah adalah bahwa ia sudah tahu perubahan ini akan terjadi dan ia tetap melanjutkannya selama 7 bulan penuh. Bahwa ia sudah tahu ada yang tidak beres sejak bulan ketiga, dan ia tetap berlutut di depan kendi itu setiap malam. Bahwa ia sudah sangat lelah dan sangat sakit, dan ia tetap memilih uang di laci atas semua itu. Warungnya berjalan dengan penghasilan yang jauh lebih kecil dari masa-masa ramai dulu. Cukup untuk makan dan menutup biaya sehari-hari, tidak lebih dari itu. Utang-utang lamanya sudah lunas, itu satu hal yang tersisa dari 7 bulan itu. Tapi kondisi tubuhnya menjadi bayaran yang tidak pernah ada. Dalam hitungan-hitungannya waktu ia berjalan ke ujung barat, desa itu malam itu. Warsih masih datang setiap hari. Tidak sesering sebelumnya, tapi cukup teratur. Ia tidak pernah membahas kendi itu lagi. Tidak pernah bertanya detail tentang apa yang terjadi selama 7 bulan itu. Tidak pernah menghakimi. Ia datang, duduk sebentar, kadang membawa makanan, kadang hanya duduk sambil melihat Ratmi melayani pembeli yang ada, lalu pulang. Ratmi tahu Warsih masih mengkhawatirkannya, dan ia tidak punya cara untuk meyakinkan Warsih bahwa semuanya baik-baik saja, karena memang tidak semuanya baik-baik saja, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya begitu. 6 bulan setelah kendi itu dibawa pergi, Ratmi bangun suatu pagi dan mendapati sesuatu yang membuat perutnya langsung turun. Di laci meja riasnya, di tempat yang sama, ada uang. 2 lembar uang 50.000 disusun rapi, persis cara uang itu selalu ada dulu. Ratmi berdiri di depan laci itu sangat lama. Tangannya tidak mengambil uang itu. Ia memeriksa jendela, terkunci. Pintu kamar tertutup, tidak ada yang masuk. Ia menutup laci itu kembali tanpa mengambil uangnya. Sore harinya, ia mengunjungi Warsih dan menceritakan apa yang ia temukan. Warsih mendengarkan dengan wajah yang berubah serius. Lalu keduanya pergi ke tempat di mana lelaki tua berpakaian putih itu bisa ditemui. Mereka naik motor ke desa sebelah dan menemukan lelaki itu sedang duduk di teras rumahnya. Ratmi menceritakan tentang uang di laci. Lelaki tua itu mendengarkan dengan tenang, tidak terlihat kaget. Ia menyampaikan bahwa kendi sudah dikubur dan seharusnya sudah tidak ada akses. Tapi ada kemungkinan bahwa selama 7 bulan itu ikatan yang terbentuk antara Ratmi dan makhluk itu sudah terlalu kuat, dan tidak semua dari ikatan itu bisa diputus hanya dengan mengubur kendi. Ia menyampaikan bahwa Ratmi harus tidak mengambil uang itu, tidak pernah, tidak peduli berapa banyak yang ada di sana. Setiap kali uang itu ada, ia harus membakarnya di luar rumah, tanpa menyentuhnya secara langsung. Dan ia harus sabar, karena mungkin butuh waktu lama sampai makhluk itu berhenti mencoba. Atau mungkin tidak pernah benar-benar berhenti. Ratmi pulang ke rumahnya dengan informasi itu. Malam itu, ia mengambil uang di laci menggunakan kertas koran, membawanya ke halaman belakang, dan membakarnya. Abu yang tersisa ia aduk dengan tanah sampai tidak ada yang tersisa. Keesokan paginya di laci ada uang lagi, jumlahnya lebih banyak. Ratmi membakarnya lagi. Dan begitu seterusnya. Setahun setelah semua itu, Ratmi masih mengelola warung kecilnya di depan rumah. Tubuhnya tidak pernah kembali ke kondisi sebelumnya, tetap lebih kurus dari seharusnya. Kulitnya tetap 1-2 warna, lebih pucat dari orang-orang di sekitarnya. Jari-jari di tangan kanannya, 2 yang ujungnya sudah tidak sensitif, ia biasakan untuk dipakai bekerja meski tidak pernah bisa merasakan panas atau tekstur dengan normal lagi. Warungnya berjalan cukup,
tidak lebih dari cukup. Pembeli ada, tapi tidak pernah seramai dulu, dan Ratmi sudah tidak pernah merindukan keramaian itu. Setiap pagi ia membuka laci meja riasnya dan memeriksa. Kadang lacinya kosong, kadang ada uang di sana, 1-2 lembar, kadang lebih banyak. Ia tidak pernah lagi mengambilnya. Ia bawa ke halaman belakang dan membakarnya setiap kali, tanpa pernah tergoda. Warsi masih datang, sekarang lebih karena sudah jadi kebiasaan yang baik dari keduanya. Mereka minum teh di teras, berbicara tentang hal-hal biasa, tentang tetangga, tentang harga bahan pokok di pasar, tentang cuaca, tidak pernah tentang kendi itu. Ada satu hal yang tidak pernah Ratmi ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Warsi, bahwa setiap malam, di antara tidur dan terbangun, ia masih bisa mendengar suara tangisan sangat pelan di sudut kamarnya. Suara yang ia kenali, suara yang sudah ia dengar selama 7 bulan dari dalam kendi itu. Suara yang selalu berhenti sebelum ia benar-benar terbangun sepenuhnya, tapi tidak pernah cukup pelan untuk tidak ia dengar. Ratmi sudah tahu bahwa beberapa hal tidak bisa benar-benar selesai, bahwa beberapa keputusan yang diambil di malam yang salah, dengan pikiran yang sudah terlalu lelah, akan meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dihapus, hanya bisa ditahan, dan dikelola setiap hari. Ia hidup dengan itu. Teras warungnya masih buka setiap pagi. Pembelinya tidak ramai tapi selalu ada. Tangan kanannya yang tidak bisa merasakan penuh itu tetap ia gunakan untuk menghitung uang kembalian, memotong gorengan, menyeduh minuman. Dan setiap malam sebelum tidur, Ratmi memeriksa lacinya 1 kali, membakar apa yang ada di sana jika perlu, lalu menutup pintu kamarnya dan berbaring. Ia memejamkan matanya, dan ia menunggu sampai suara tangisan kecil di sudut kamar itu akhirnya diam.